Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili, terdapat sejumlah hal yang pantang untuk dilakukan. Berikut informasinya untuk Anda. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 22 Januari 2023 mendatang, ada beberapa hal yang pantang atau tabu untuk dilakukan saat hari besar warga Tionghoa tersebut. Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Sulawesi Selatan, Yong Rislao mengatakan salah satu pantangannya adalah tidak disarankan untuk menyapu, sebab di hari Imlek banyak tamu yang akan datang. Pantangan selanjutnya adalah di hari Imlek, pantang orang Tionghoa untuk menolak tamu yang datang meskipun memiliki hubungan yang kurang baik dengan tamu tersebut. Sebab Imlek menjadi momen yang tepat untuk memperbaiki hubungan. Di saat hari Imlek orang-orang itu pantang untuk menyapu misalnya. Nah, bukan soal menyapunya sebenarnya, tapi di saat Imlek itu kan tamu datang. Ya, kalau tamu itu banyak yang datang kan ya mana bagus orang tamu ada lalu kita menyapu gitu. Nah, tapi ada pantangan-pantangan yang memang tujuannya baik. Contoh misalnya di saat Imlek orang-orang itu pantang untuk menolak tamu yang datang. Jadi bagaimanapun kita ini sangat tidak suka atau bermusuhan dengan orang. Tetapi kalau pada saat orang itu datang berkunjung ke rumah, itu pantang atau tabu untuk kita menolak kedatangan dia. Nah, ini artinya bahwa Imlek ini adalah momen bagi kita, kesempatan untuk kita bisa membuka kesempatan untuk bisa memperbaiki kembali hubungan kita dengan orang-orang yang mungkin selama ini jauh atau selama ini mungkin hubungan kita kurang baik dengan dia. Itu yang paling penting. Yong Ris menegaskan hal-hal yang tabu atau pantangan seperti itu harus dipahami maksud dan tujuannya dengan baik agar dapat memulai tahun baru dengan lebih baik. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Pemirsa, Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili di tahun 2023 ini merupakan tahun kelinci air. Berikut makna tahun kelinci menurut Ketua Permabudi Sulawesi Selatan. Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Sulawesi Selatan, Yong Rislao menjelaskan makna tahun kelinci air di tahun Imlek 2574 Kongzili tahun 2023. Yong Ris menjelaskan tiap tahun memiliki konstelasi planet yang berbeda, sehingga dipercaya memiliki getaran-getaran yang berbeda pula untuk kehidupan. Sama seperti sio-sio lainnya, keberuntungan tahun sio kelinci ini tetap bergantung dari pribadi sendiri. Sehingga kondisi planet-planet, bumi, dan tata surya pada saat ini memiliki pengaruh yang berbeda kepada penerima yang berbeda pula. Yong Ris menambahkan, ada orang-orang yang memiliki kondisi energi yang tidak sesuai dengan tahun kelinci, yang mungkin mempengaruhi sisi emosional maupun tingkat kesehatan, seperti pemilik sio ayam maupun sio kuda. Mengenai keberuntungan di tahun kelinci atau di tahun-tahun yang lainnya, tentu ini sangat banyak tergantung dari orang itu juga sendiri. Jadi kondisi planet-planet kita, bumi dan tata surya kita pada saat ini itu punya pengaruh yang berbeda kepada penerima yang berbeda. Jadi ini tentu tidak semuanya sama gitu. Nah, ada orang-orang yang memang mungkin kondisi energinya yang tidak sesuai dengan tahun kelinci, mungkin itu agak mempengaruhi sisi emosional dia atau tingkat kesehatan dia itu. Jadi ada beberapa mungkin sio-sio yang sangat bertentangan ya, misalnya sio ayam, ya sio kuda. Jadi ada 4 sio yang bagus, ada 4 sio sedang, ada 4 sio yang bertentangan, bertolak belakang energinya. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa tidak baik. Bukan berarti tidak baik. Jadi tahun kelinci ini ya meskipun kita menghadapi orang bilang resesi pangan di tahun 2023 ini, tetapi tiap-tiap orang itu punya respon dan cara menghadapi yang berbeda, dan itu yang menentukan nasib mereka untuk menjalani di tahun kelinci ini. Meski demikian, warga Tionghoa percaya bahwa nasib seseorang ada di tangan dirinya sendiri, apapun sio dan kondisinya. Nasib seseorang tetap ada di dalam usahanya sendiri. Tugas kita hanya melakukan yang terbaik dan menghindari hal-hal buruk, selebihnya kita serahkan ke alam. Fitri Hairunisa, Celebes TV.